Shalom, putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan saya kasihi. Kali ini dalam seri pesan pengembalaan ke-58, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul WFH. Kita tahu di masa pandemi ini singkatan WFH adalah work from home, bekerja dari rumah atau bekerja di rumah. Jadi bekerja itu tidak hanya di kantor, saudara, tetapi juga bisa di rumah mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Tetapi judul pesan pengembalaan WFH bukan work from home, tetapi yang saya maksud adalah worship from home. Penyembahan dari rumah. Saudara, pelan namun pasti, ibadah tatap muka akan diberlakukan lagi secara efektif. Karena banyak hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang terus menunggu kapan timing waktu bisa dimulai dan dibuka lagi ibadah tatap muka. Apa yang baik yang telah kita lakukan di rumah bersama keluarga jangan ditinggalkan. Walaupun sudah kembali lagi ibadah secara normal dan tatap muka, saudara. Karena WFH, penyembahan dari dan di dalam rumah bersama keluarga itu sangat penting. Dan alkitabiah, saudara, karena penyembahan kita, ibadah kita tidak dibatasi oleh 4 tembok atau dinding gereja. Karena ibadah memang bisa dilakukan di mana saja. Dan karena ada gedung gereja, karena dulu tidak ada pandemi, maka kita bisa beribadah di gedung gereja karena itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi tentu saja ibadah harus dilakukan setiap hari, bukan? Di mana saja juga, termasuk di rumah. Nah, karena itu worship from home jangan pernah ditinggalkan. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa, ini adalah statement daripada Yosua. Bukan aku akan beribadah kepada Tuhan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua punya kebiasaan ilahi yang sangat baik, yang perlu kita teladani, bahwa dia melibatkan seluruh isi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua adalah saksi mata 3 masa dari bangsa Israel pada zaman itu. 3 masa
yang dialami oleh bangsa Israel, Yosua ada di sana dan menjadi saksi mata. Ketika mereka berada di dalam masa sengsara di Mesir, Yosua ada di situ. Walaupun mungkin masih anak-anak, masih kecil, atau sudah usia remaja. Tetapi Yosua juga mengalami masa sengsara di Mesir. Yang kedua, ketika masa perjalanan di padang gurun, Yosua salah satu rombongan yang keluar dari Mesir dan berada dalam perjalanan di padang gurun. Bahkan dia adalah hamba dari Musa. Kemana Musa pergi, di situ ada Yosua. Periode atau masa bangsa Israel yang kedua ketika berjalan di padang gurun, Yosua ada di sana. Karena itu, Yosua juga melihat bagaimana bapak-bapak, senior-senior yang ada di sekitarnya menyembah Allah yang ada di negeri Mesir, seperti yang tadi disampaikan di ayat yang ke-24, atau menyembah di seberang sungai Efrat. Banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan dalam penyembahan-penyembahan berhala. Yosua menyaksikannya, saudara. Tetapi juga ketika masa menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan, Yosua adalah saksi mata. Bahkan dialah pemimpin bangsa Israel waktu itu yang masuk ke tanah perjanjian. Menarik yang ditulis sebagai kata ibadah di Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 kalimat terakhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kata ibadah di sana adalah juga bisa diartikan dan memang kita temukan dalam terjemahan-terjemahan yang lain, menyembah, worship. Kami tetap akan beribadah, kami akan tetap menyembah kepada Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata menyembah di sana bahasa Ibraninya avoda, atau kalau dalam bahasa Yunani latreia. Baik kata avoda dan latreia pada mulanya, pada awal histori daripada kata ini menyatakan pekerjaan budak atau hamba upahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempersembahkan ibadat ini kepada Allah. Maka para hamba-hambanya harus meniarap. Prosesi di dalam avoda atau latreia, dalam bahasa Ibraninya hisip takawa, bertakwa, harus meniarap menyembah, atau dalam bahasa Yunaninya kita kenal dengan kata proskuneo. Dengan demikian, aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah kepada Tuhan atau kepada Allah. Allah Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel, itu mengungkapkan rasa takut, penuh dengan hormat dan kekaguman dan ketakjuban, penuh puja yang hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi luar biasa, saudara. Worship from home. Mari kita terus adakan bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai. Ibadah dan penyembahan dalam keluarga, mari kita jadikan sebagai wadah di mana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Dalam perjanjian baru, kita menemukan di 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18. Begini bunyinya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ini pasti berbicara tentang keluarga orang percaya. Karena terang harus menikah dengan terang. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Berarti ayat-ayat ini berbicara tentang keluarga. Keluarga yang mulai dibentuk dengan dasar yang benar. Terang bersatu dengan terang, maka saudara, perjalanan keluarga itu berikutnya menarik untuk kita baca. Ayat 15, persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, institusi di dalam rumah tangga, keluarga Kristiani disebut sebagai bait Allah. Dan Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita sekeluarga, hidup di tengah-tengah keluarga kita, menjadi alam kita dan kita menjadi umatnya. Ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Wow, indah sekali saudara kalau kita mengadakan worship from home bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan bersedia hadir di rumah kita menjadi Bapa. Sumber. Aba atau Bapa itu artinya sumber dan dasar yang dijadikan pondasi dalam keluarga kita yang sangat kuat. Pribadi Allah yang Maha Kuasa itu ada di tengah-tengah kita dan kita menjadi anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Saudara, itulah keluarga di pandangan mata Tuhan. Begitu luar biasa, begitu indah dan menakjubkan. Karena itu mari kita lakukan WFH, worship from home. Kita mengadakan persekutuan yang indah, ibadah-ibadah di dalam keluarga kita. Itu akan memperkokoh persekutuan kita satu dengan yang lain, tetapi juga secara vertikal, persekutuan kita dengan Bapa itu, karena Dia hadir di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan khotbah yang menyinggung tentang doa korporat di dalam dan bersama dengan keluarga. Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, apa yang akhir-akhir ini saudara butuhkan? Apa yang akhir-akhir ini keluargamu di dalam kesulitan, di dalam menghadapi dampak dari pandemi yang belum berlalu ini, saudara? Mungkin hal yang sangat berat, sangat sulit untuk saudara hadapi. Kenapa tidak saudara gunakan ayat ini? Kenapa saudara-saudara tidak melibatkan seluruh anggota keluarga, 2 atau 3 orang, bersepakat, meminta, memohon jalan keluar di dalam masa-masa yang sulit ini, sebab ada jaminan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan mendengar, bahkan mengabulkan
permintaan kita. Biarlah pesan pengembalaan ini menjadi berkat bagi saudara dan terutama saya yang menyampaikan saudara, supaya kita worship from home, membangun persekutuan di dalam keluarga. Karena indah sekali Tuhan ada di tengah-tengah kita dan mengabulkan doa-doa permintaan kita. Amin. Tuhan memberkati dan mari kita nyanyikan pujian seperti Bapa sayang kepada anaknya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, seperti Bapa yang mengasihi kami. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, hatikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa. Inilah pernyataan kami. Engkau Bapa yang menyayangi kami anak-anak-Mu dan berkenan hadir tidak hanya di tahta di surga, tetapi juga di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh punya kerinduan selalu dan melakukan firman-Mu ini seperti yang dilakukan oleh Yosua, melibatkan bersama-sama anggota keluarga kami beribadah dan menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya keajaiban akan terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Doa-doa permintaan kami dikabulkan oleh Bapa yang di surga, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Ketika 2 atau 3 orang di muka bumi ini bersepakat untuk berdoa, Tuhan hadir di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu kembali di seri pesan pengembalaan yang akan datang. Haleluya.